Hai teman-teman semuanya, aku Saskia akan menemani teman-teman selama 30 menit ke depan dalam program Ceria, Cerdas, Riang, Gembira. Ini adalah program baru yang ditujukan untuk teman-teman yang berusia anak-anak sampai berusia remaja. Nontonnya harus bareng orang tua ya. Ada apa aja sih di program ini? Di sini kita akan membahas isu penting bagi remaja langsung bersama pakarnya. Selain itu, kita akan seru-seruan di segmen gerak dan lagu, serta bermain dan berkarya. Di akhir episode, teman-teman duduk yang manis ya, karena kita akan menonton cerita yang seru banget pada segmen storytelling. Yuk kita mulai! Teman-teman di sini siapa yang pernah mendengar tentang cyberbullying? Atau mungkin ada teman-teman yang pernah menjadi korban bullying? Cyberbullying adalah tindakan mengintimidasi yang dilakukan oleh para pelaku melalui media sosial. Tindakan ini adalah perbuatan yang tidak baik ya. Kenapa? Karena bisa berdampak buruk kepada korban-korbannya. Nah, gimana kita dapat menghindari perilaku tersebut? Sekarang aku udah bersama Mbak Nana. Beliau adalah psikologi dari UPTD PPPA. Halo Mbak Nana. Halo. Apa kabar Mbak? Oke, jadi hari ini kita mau membahas seputar bullying nih. Sebelum lebih dalam lagi, kita bahas dasarnya dulu. Bullying itu apa sih? Ya, jadi sebelum masuk ke cyberbullying, kita bahas bullying secara umum dulu ya. Bullying itu artinya perilaku agresif, tipe proaktif. Jadi perilaku yang kasar gitu ya, dan bersifat aktif, bukan bersifat pasif ya, yang mempunyai unsur aspek kesengajaan. Jadi emang sengaja dilakukan untuk mendominasi, kemudian menyakiti, menyingkirkan dengan disertai adanya ketidakseimbangan kekuatan yang dilakukan secara berulang. Jadi kekuatannya tuh nggak seimbang, antara ada pelakunya sama korban tuh nggak seimbang kekuatannya, dan kemudian dilakukan berulang oleh satu atau beberapa anak atau orang gitu ya terhadap orang yang lain atau anak yang lain, seperti itu. Oke, bullying ini pasti banyak juga kan ya Mbak, macam-macamnya atau kategorinya gitu. Iya, banyak banget. Nah, itu kategorinya ada apa aja ya, dan contohnya itu apa aja? Ya, jadi bullying itu ada bullying secara pertama fisik, secara verbal, juga cyberbullying yang nanti akan kita bahas lebih detail ya. Jadi secara fisik itu seperti ya nyolek-nyolek mungkin ya, kemudian kalau bahasanya pakai noyor-noyor kepala ya, toyor-toyor gitu, kemudian nyubit lah, mukul, nendang, menjegal, menjambak, mendorong ya, seperti itu. Kemudian biasanya kalau fisik nih, kalau anak-anak yang suka malak gitu ya. Iya. Jadi dorong-dorong, noyor-noyor, terus dipalakin seperti itu. Kemudian verbal. Verbal itu mencaci maki, meneriaki, menghina, mengejek, memanggil nama dengan tidak menyenangkan, kemudian mengeluarkan kata-kata ancaman, dan kemudian menjadikan seseorang sebagai lelucon, menggoda tanpa persetujuan di depan umum. Jadi banyak sih contoh-contohnya yang sederhana aja, misalnya kayak menyindir berat badan kita. Ya, itu paling sering ya Mbak ya biasanya. Menyindir fisik, misalnya badan kamu kayak tiang listrik kayak gitu, atau misalnya bilang badan kamu kayak tong, misalnya kayak gitu. Sering banget biasanya di kalangan anak-anak sekolah saling ejek gitu. Bener banget. Kemudian misalnya menghina kemampuan kita ya, ya elah gitu aja nggak bisa misalnya, balik aja jadi anak TK misalnya kayak gitu. Kemudian gitu aja baper kayak gitu. Terus misalnya ke arah gender ya, masalah jadi cowok jangan cengeng, masa cowok nggak ngerokok kayak gitu-gitu. Sering banget.
Terus misalnya zaman sekarang juga suka kayak menghinanya tuh bukan menghina korbannya tapi menghina idolanya si korban. Ya, misalnya kayak Mbak Saski sukanya siapa? Biasanya kalau kayak gitu banyak kejadian sama K-popers itu nggak sih Mbak? Jadi nggak suka sama idolanya temennya gitu kan, yang dihina, misalnya idolamu tuh letoy misalnya kayak gitu. Jadi hinaan kayak gitu, mungkin manggil nama temen tuh bukan manggil nama temennya tapi nama orang tuanya. Sering banget anak-anak SD biasanya kayak gitu. Terus kayak diejek berdasarkan misalnya pakai sesuatu yang mahal ya, dihina misalnya kayak sok kaya kayak gitu-gitu ya. Nah, hal-hal kayak gitu tuh diulang-ulang ya, sengaja diulang-ulang, terus si korban tuh ngerasa kayak terintimidasi, ya itu udah bullying gitu. Kemudian yang berikutnya cyberbullying yang akan kita bahas lebih detail ya, tentang cyberbullying itu contohnya mengomentari status dengan kalimat-kalimat yang menyerang. Misalnya kita bikin posting foto atau apa dibilang ini sok cantik ya, kayak gitu-gitu. Terus mengirimkan pesan bernada menyakitkan, mengancam, mengejek, misalnya dasar kamu pelakor misalnya kayak gitu ya. Banyak sih kata-kata yang menyakitkan. Kemudian buat status yang isinya menyerang, nyindir gitu ya. Terus membicarakan orang secara terbuka di media sosial, kemudian mempermalukan orang secara online ya, kemudian menyebarkan gosip ya, memposting foto-foto pribadi atau mungkin diedit-edit dulu disebarkan sehingga orang tuh malu gitu ya. Intinya untuk mempermalukan, mengintimidasi tapi secara online, secara media sosial, jejaring sosial ya, bisa dilakukan ya macam-macam, WhatsApp, Instagram, kemudian YouTube, bisa di TikTok dan aplikasi-aplikasi lainnya. Kira-kira itu kalau cyberbullying ya, contoh-contoh cyberbullying. Oke, terus biasanya yang terlibat dalam bullying itu siapa aja sih Mbak? Nah, kalau bicara siapa yang terlibat dalam cyberbullying, kadang kita kan seringnya memikirkan cyberbullying itu ataupun bullying secara keseluruhan pasti korban sama pelaku aja ya. Ternyata ada pihak lain, yaitu pihak pengamat, istilahnya bystander. Nah, jadi bukan hanya pelaku atau korban aja, tapi ada bystander juga. Nah, bystander sendiri ada macam-macam juga. Ada tiga kriteria ya. Yang pertama reinforcer, yaitu seseorang yang ada ketika bullying itu terjadi. Dia ikut menyaksikan, ikut menertawakan korban ya, memprovokasi pelakunya dan mengajak yang lain untuk menonton. Kayak gitu. Itu sebagai reinforcer. Kemudian ada yang outsider. Seseorang yang tahu namun tidak melakukan apapun, seolah tidak peduli. Dia jadi kayak cuma nonton aja gitu ya. Kemudian yang defender, seseorang yang berusaha membela dan membantu korban. Jadi dia ngebelain korban dan biasanya ikutan jadi korban juga gitu. Jadi pengamat tuh ada 3 kriteria juga, dan jadi pengamat itu bukan berarti nggak berdampak gitu. Jadi pengamat juga ada dampaknya buat psikologisnya si pengamat ini gitu. Oke, terus biasanya heran banget nih, apa sih penyebab para pelaku bullying ini melakukan tindakan bullying dan kira-kira kenapa korbannya itu jadi dibully gitu? Nah, kenapa ya bullying bisa terjadi ya? Sebenarnya bullying itu reaksi dari tekanan emosional kita ya. Jadi seorang punya masalah, mungkin dia punya masalah di rumah misalnya ya, tertekan secara emosional di rumah, kemudian dia melakukan kompensasi atau pengalihan gitu loh. Jadi dia ngelampiasinnya di sekolah misalnya kayak gitu. Jadi reaksi dari tekanan-tekanan yang dia rasakan. Kemudian juga sebagai bentuk pertahanan diri dia dari lingkungan. Misalnya di lingkungan di situ kalau nggak ngebully tuh dikucilin gitu loh.
Jadi ya mau nggak mau dia ngebully gitu, ikut-ikutan. Kemudian ada juga karena dia itu terdorong untuk merasa superior, jadi pengen populer, pengen dilihat hebat, pengen dilihat pinter, kayak gitu, dorongan superiornya. Jadi kira-kira itu sih penyebabnya secara umum ya. Dan satu lagi rata-rata karena nggak paham ya, nggak paham secara secara detailnya tuh apa sih dampak psikologis bagi si korban itu. Jadi kayak kita itu mungkin masih menormalisasi gitu loh. Cuman ngejek gitu aja kok, baper gitu ya. Belum nggak kalau itu ternyata termasuk tindakan ternyata bullying. kalau dilakukan berulang-ulang sengaja ya, akhirnya yang kita gituin ngerasa tertekan gitu. Nah, jadi itu sih penyebabnya. Dan kalau kita bicara penyebab ini, kenapa ya kita bisa melihat lebih dalam lagi kenapa penyebab orang menjadi pelaku dan kenapa orang itu jadi si korban gitu. Itu juga ada penyebabnya. Kenapa kok misalnya Saski ini lebih jadi korban daripada jadi pelaku? Kenapa orang lebih rentan jadi korban, temennya yang lain lebih rentan jadi pelaku gitu? Itu juga ada penyebabnya ya. Kenapa orang beresiko jadi pelaku? Karena misalnya nih ya, kurang supervisi atau kurang pengawasan orang tua gitu ya. Jadi kurang deket sama orang tuanya, kurang lekat sama orang tuanya, dan tipe orang yang sulit mengikuti aturan gitu ya. Mungkin aturan dari rumah juga kurang konsisten, kurang disiplin di rumah kurang baik gitu ya diterapkannya. Jadi dia mempunyai perilaku akhirnya mudah stres, mungkin mudah berkonflik, empatinya juga rendah. Terus mungkin bisa juga resiko ini dia dapatkan dari dia pernah melihat misalnya kekerasan-kekerasan yang dilakukan di rumah tangga, di keluarga dia ya, ataupun mungkin pernah melihat temennya dibully gitu. Jadi dia pertama jadi pengamat, kemudian dia jadi selanjutnya jadi pelaku kayak gitu. Itu kira-kira faktor resikonya kenapa seorang bisa jadi pelaku. Dan intinya sih seseorang itu melakukan bullying atau cyberbullying ini ya, dia ingin mempermalukan orang lain, ingin mengintimidasi, ingin balas dendam, ingin nampak populer gitu ya, kemudian ingin dianggap jagoan, iri, kebanyakan karena iri juga ya, seperti itu. Mbak Nana, asik banget nih ya pembahasan kita hari Iya. ini tentang bullying. Nah, tapi kita jeda dulu nih, kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Teman-teman jangan kemana-mana ya, tetap di Ceria, cerdas, riang, gembira.